Oke, baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Linome. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Yang pertama, berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Nah, minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas dan tidak, serta bekerja secara terimbang dan menuju arahnya. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaannya sendiri dan tidak dapat dikuasai oleh perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Yang keempat, keobjektifan. Orang matang memiliki sikap objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Dan yang kelima, menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemauan yang realitas, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran orang lain demi peningkatan dirinya. Yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Nah, semakin mendekati usia tua, periode usia dewasa madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, masa transisi. Masa madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku pada dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga, masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah selalu cenderung merusak kognitif, fisik, dan psikologi seseorang dan membawa ke masa stres. Yang keempat, usia yang berbahaya. Suatu masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja, rasa cemas yang berlebihan, atau kurang memperhatikan hidup. Dan yang kelima, usia canggung. Pria dan wanita berusia madya merasa bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat tidak dianggap oleh orang-orang yang berusia madya, sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologi. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keempat, adanya perubahan peran, karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Dan yang kelima, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memiliki seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketujuh, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Tugas perkembangan dewasa madya. Tugas perkembangan usia madya adalah mempersiapkan diri bagi penyesuaian yang berhasil terhadap usia tua. Penyesuaian tugas ini penting, artinya untuk keberhasilan dan kebahagiaan bagi pada usia madya maupun pada tahun-tahun akhir kehidupan serta pemanfaatan kegiatan pada waktu luang. Tugas perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup
dengan penghasilan sebagai pensiun. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Dan yang kelima, mampu menghadapi kehilangan atau kematian derasnya dengan sikap yang positif menjadi janda atau duda. Perkembangan fisik dewasa awal. Yang pertama, kemampuan reproduksi mereka berada di tingkat yang paling tinggi pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. Yang kedua, kekuatan tenaga atau motorik mencapai masa yang puncak. Dan yang ketiga, kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Berikut perkembangan kognitif dewasa awal. Perkembangan kognitif dewasa awal ada pada tahap post-formal reasoning atau penalaran post-formal yang ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal. Nah, kemampuan dialektikal yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mencari titik temu dari ide atau gagasan. Perkembangan emosi sosial dan moral. Kehidupan psikososial dewasa awal semakin kompleks dibandingkan dengan masa remaja, karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak, dan tetap harus memperhatikan orang tua yang semakin tua. Perkembangan fisik dewasa madya. Status kesehatan menjadi salah satu utama masa dewasa madya. Hal ini karena adanya jumlah perubahan fisik. Melihat dan mendengar merupakan dua hal yang berdampak pada masa daya kombinasi, maka mengalami penurunan. Perkembangan kognitif dewasa madya. Masa dewasa merupakan fisiensi dari tahap perkembangan operasional resmi saja, dan ada beberapa tahap perkembangan kognitif masa dewasa madya, yaitu yang pertama tahap mencari prestasi, tahap bertanggung jawab, tahap eksekutif, dan tahap reintegrasi. Perkembangan emosi sosial dan moral. Perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah pernikahan dan cinta, sindrom saran kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, waktu luang, dan hubungan antara generasi. Perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada dewasa akhir. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Penurunan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindar atau menutupinya. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, diantaranya daya ingat, indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, daerah bagian kepala, daerah bagian tubuh, daerah persendian, dan perubahan pada kesehatan. Perkembangan kognitif dewasa akhir. Penurunan yang tetap memberikan hasil konsisten adalah dalam bidang pengelolaan data. Penampilan orang yang berusia lebih tua akan melakukannya dengan lebih buruk daripada rekannya yang lebih muda. Hal ini karena terlihat jelas di masa dewasa dan semakin jelas pada masa dewasa akhir. Orang dewasa akhir akan memberikan penampilan lebih buruk pada sebagian besar era ingatannya daripada yang lebih muda. Mereka tidak mengingat dengan detail mengenai tempat dan waktu dari peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya. Penurunan juga muncul pada era penyusunan informasi untuk memecahkan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, walaupun demikian, beberapa aspek dari kombinasi kemungkinan akan membaik seiring dengan pertambahan usia. Salah satunya adalah aspek kebijaksanaan. Pengalaman hidup yang bertambah menjadi salah satu faktor pendorong bertambahnya kebijaksanaan. Namun tidak berarti semua orang yang berada pada tahap dewasa akhir akan memiliki kebijaksanaan. Perkembangan emosi sosial dan moral dewasa akhir. Yang pertama, dewasa akhir akan lebih selektif dalam memilih jaringan kerja sosialnya, karena mereka sangat mementingkan keputusan emosional, seringkali meluangkan lebih banyak waktu bersama individu-individu yang sudah dikenal dan menyenangkan. Yang kedua, dewasa akhir beranggap bahwa waktu hidupnya yang masih tersisa sudah tidak banyak lagi. Implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Pendidikan dan karir khususnya pada perkembangan dewasa merupakan hal penting agar memberikan pengetahuan, informasi, dan pelatihan bagi perkembangan dewasa, sehingga dewasa bisa dapat hidup lebih terarah. Demikian materi mengenai perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan shalom.